Halo bosku, salam sejahtera buat kita semua, Project Asisten Transmisi. Oke, puji Tuhan. Di sini teman-teman dapat lihat di sini ada mobil Kia yang akan kita pasang ATM ya, asisten transmisi ya. Ini nggak tahu Kia apa ya. Ini punya Pak Sujianto dari Cengkareng ya. Ini mobil Kianya. Oke, ini lagi proses untuk pemasangan puli dulu ya. Ini agak rumit untuk pemasangannya ya. Oke. Nah, ini teman-teman, sini saya coba udah membuat lubang ya untuk memasang puli katrolnya. Tadi rencana sih sebenarnya mau puli kontrol ini, teman-teman. Ternyata setelah dibongkar-bongkar saya cek lagi, saya bisa memasang untuk puli ini ya. Jadi saya pakai puli ini aja. Ya. Supaya nanti juga lebih bagus ya. Ini mungkin kalau ada mobil lain ya, ke mobil lain akan saya kasih ya, seperti itu. Sini mesinnya di sini teman-teman, jadi sempit ya. Untuk penggeraknya mau ditaruh di sini kecil, sempit ya. Apalagi yang bawa mobilnya badannya gede ya, tinggi. Nah, jadi rencana taruh di sana nanti teman-teman ya, jadi nggak bisa ditaruh di sini nih, di bawah kolong untuk penggeraknya. Nah, seperti itu. Nah, ini akan saya pasangkan yang model ikut RPM ya, yang harganya 4,5 juta ya, yang sudah di upgrade juga. Walaupun omnya pesannya waktu itu bukan yang terbaru yang sekarang, tetapi tetap saya kasih yang terbaru sekarang ya kepada omnya. Oke, nah di sini seperti ini untuk nanti pemasangan puli katrolnya ya. Sini saya coba cari selahnya di mana pasnya. Jadi untuk masang ini agak susah teman-teman, masangnya juga sempit ya. Nah, sini. Sebenarnya kalau mau dibikin di sini penggeraknya langsung sakap sebenarnya teman-teman, tapi ada selang-selang ini teman-teman. Nah, selang master rem kali ya, master kopling kali ini, atau master rem gitulah ya. Jadi agak rumit ya. Di sini lega, tapi ya, karena ada ini cukup mengganggu untuk masang. Nah, seperti itu. Nah, kita akan pasang ya teman-teman. Nanti sudah coba kasih lubang. Nah, nanti saya kasih rencana yang model ini ya, seperti ini. Ya, spasinya agak jauh nanti ya. Nah ya. Nah, ini nanti dari bawah gitu ya. Wah, setelah dipasang saya bongkar karpetnya, masih bisa dipasang ternyata ya. Tidak ganggu ya, seperti ini nanti kurang lebih. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi masih aman, nggak kena ya. Cuma tidak bisa arah ke sini ya, karena di bawah sini sebenarnya bagus sebenarnya kalau bisa di sini, tapi masalahnya di bawah itu ada tulang. Nah, ini pun udah pas kena tulang, hampir kena tulang di sini ya. Jadi agak susah gampang masangnya seperti itu. Jadi nanti kita dibikin di sini bracket ya, bracketnya tapi agak panjang ini ya. Kalau omnya mau dilas, ini cakep nih, tinggal las di sini jadi gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti kurang lebihnya begini. Oke, nanti ikuti terus video-video saya ya. Saya akan rubah mobil manual ini menjadi mobil yang semi matic ya. Nah, ini kita buka, sini sempit teman-teman bisa lihat ya, sempit sekali pemasangannya. Oke, paling hari ini nanti saya pasang sensor kecepatan di bawah dulu. Nah, ini paling kelahnya besok ya. Nginap mobil ini malam ini di sini. Ya. Nanti pasang perkabelan, cari arus perkabelan. Nah, akinya di mana lagi akinya teman-teman? Bingung akinya di mana? Nggak ada di sini ternyata akinya. Loh, tadi nggak nanya saya akinya di mana. Oke, nanti telepon orangnya akinya di mana, atau saya cari tahu dulu akinya di mana. Kemungkinan ini akinya ada di bawah jok kali ya. Tadi nggak kepikiran teman-teman ya. Oke, kan saya cari tahu, nanti akan saya pasang. Oke, di sini saya sudah coba memasangkannya ya, tapi belum dimur ya teman-teman ya. Oke, nah tapi posisinya seperti inilah ya. Jadi ya nanti posisinya di atas karpet. Ya, posisinya di atas karpet ya. Karena ini tidak bisa disembunyikan oleh karpet karena terlalu dekat teman-teman. Nanti motornya di sini. Selangnya aja nanti kemungkinan agak belok dikit ya.
belok dikit, kalau nggak motornya agak jatuh dikit sini, tapi masih aman, tidak ganggu kaki ya. Jadi model celangnya nanti kurang lebih begini ya, tapi masih kategori aman ya. Nah segini ya, nah nggak belok ya, sini segi kiri masih ganggu ya. Kalau nanti taruh di sini susah ya, bracketnya terlalu panjang ya, sini panjang sekali, takut nggak ada tenaga. Jadi dalam memasang kontrol itu diusahakan dicari tempat yang paling aman dan paling maksimal ya. Nah, menurut aku di sini yang paling maksimal. Ini bodinya tidak merata, jadi agak melengkung ya di sini ya. Terus banyak. Oke teman-teman, setelah dipasang kontrolnya seperti ini ya. Saya coba pikirin mana yang terbaik ya. Nah seperti ini nih. Jadi selangnya segini, pendek sekali selangnya ini ya. Ini juga cukup keras ya koplingnya ya, cukup keras nih. Rantainya saya mur ke mari tatakannya ini teman-teman ya, jadi tetap kelihatan rapi ya. Saya pakai mur. Nah, ini ditutupi pakai silikon nih, rata murnya sih ya, rata, nggak ada benjolan ya. Nah murnya seperti ini, teman-teman bisa lihat seperti itu ya, seperti itu ya. Ini kan saya tutup, nah tarik seperti ini, begitu. Itu rantainya lurus ya, antara mur sama rantai lurus ya teman-teman ya. Nah harus lurus ya, supaya nggak selip dia nanti. Nah tarik, coba saya tarik pakai ini, cukup keras ya, nggak kuat tangan saya teman-teman narik ya. Semoga nanti penggeraknya benar-benar kuat ya. Padahal ini udah bagian teringan ya, bagian teringan untuk menarik koplingnya, karena dia semakin ke bawah semakin ringan ya. Kalau semakin ke atas semakin berat pastinya ya. Jadi semakin ke bawah semakin ringan, cuma kesininya semakin panjang nanti di selingnya, talinya ditarik ya. Namun ini udah cukup ya, begitu dia press udah bisa masuk gigi ya. Kurang setengah senti lah sebelum press mentok rantainya yang ini ya, rantainya yang itu. Nah sampai ke sini ya, setengah senti. Oke, nah di sini saya akan pasang untuk sensor gasnya, sensor RPM-nya ya. Sebentar, ini saya pasang dulu. Nah, nanti saya repikan. Oke, nah ini sensor RPM-nya seperti ini teman-teman ya. Ini sensor RPM tidak ikut dari mobil ya, bikin sendiri supaya nggak ganggu sistem mobil. Karena juga sistem mobil itu kadang RPM-nya juga naik turun ya. Karena nanti kalau si RPM naik turun, ini pun nanti ikut naik turun, goyang-goyang teman-teman. Kalau ini kan lebih stabil lah pokoknya ya, daripada ikut sensor RPM mobil. Nah ini nanti di sini ya teman-teman ya, karena model dia seperti ini ya. Tuh. Jadi di sini nanti tarik tali ke sini ya, karena ini cukup pendek ya. Gaspolnya itu pendek ya, cuma segini. Kalau teman-teman lihat dari sini sampai ke kemari, nah segitu. Nah, segitulah panjang pendeknya gaspolnya ya. Jadi nanti ini di sini saya lemnya pakai, harus lem 5 menit kalau kayak gini ya, nggak boleh lem tembak ya. Jadi di lem itu yang bagian ini, nah atasnya ini ke besi ini teman-teman, ke besi yang hitam ini. Soalnya di sini nggak ada buat bracket yang bisa ya, bingung ya bikinnya. Jadi harus pintar-pintar ngakalin kalau seperti ini. Jadi kurang lebih nanti seperti ini posisinya. Oke, ikuti terus, saya akan lem dulu pakai lem 5 menit. Oke, di sini sudah saya pasang ya, pakai lem 5 menit ya bracketnya ya. Saya kasih bracket ini plat ya. Kebetulan dia punya nih besi ya. Nah, ini ada tiang gitu ya. Nah, bracket yang ini saya tambahin ke sini, ke besinya saya tempelin dengan lem 5 menit. Jadi sewaktu-waktu juga bisa dibuka ya, dikupas ya lemnya ya. Namun kalau tanpa dikupas dengan sengaja, ini kuat ya, nggak bakalan terkupas ya. Begini dari sini ke sini ke lem sepanjang ini kasih plat. Untuk ini juga dikasih plat ya, seperti itu bracketnya. Nah, ini belum kering ya. Oke teman-teman, sini sudah coba dipasang ya.
motornya ya. Cuma tadi settingan rantainya kurang, jadi pindahin lubang lagi di sini. Saya lubanginya. Untuk perkabelan sudah lumayan rapi ya, sudah dipasangin ini bracket sensor, tombol power ini ya. Nanti tinggal setting kontrolernya ini. Nah seperti itu. Dan perkabelan masuk lewat sini. Nah untuk aki ya, ini masuk sini. Nah untuk sini sensor sentuhnya dilaban aja dulu ya. Nanti ini ada silikonnya, disilikonin. Ini pakai tombol on off di sini ya, buat memutus setengah koplingnya. Oke, sini sudah kita tutup ya. Saya sudah coba tutup dengan rapi seperti ini boxnya. Cuma salah kaca tumur. Masih ada renggangan sih, tapi masih oke, aman katanya bapaknya. Saya akan rapikan dan saya coba nanti tes drive maju mundur. Oke teman-teman, sini sudah selesai pasang ya, sudah rapi ya perkabelan. Memang perkabelan ini seperti ini ya kelihatannya karena nggak tersembunyi ya. Ya seperti ini aja. Ini agak melengkung sedikit nih dalam serut. Oke, sekarang mari kita tes gasnya. Ini sudah hidup nyala ya. Kebetulan saya punya tombol yang begini, saya kasih yang seperti ini ya. Lebih premium. Oke. Nah ini kontrolernya masih berantakan teman-teman. Seperti ini kontrolernya. Nanti akan saya bawa jalan dulu buat tes sensor kalibrasi ya, sensor kecepatannya. Nah ini kita tes dulu gasnya seperti ini. Nah itu ya gas. Nah kelihatan nggak pedalnya seperti ini. Oke, kita gas. Nah. Oke, sekarang kita maju mundur dulu ya. Maju mundur dulu. Oke, tutup pintu yuk. Kita maju mundur dulu ya, seperti ini. Oke, ini injak rem dulu ya. Injak rem dia turun dikit ya. Harus begitu ya settingannya ya. Injak rem harus turun dikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, injak rem turun dikit ya. Nah, gas tuh, gas. Nah, ya. Smooth gasnya ya, enak ya. Tuh. Ini masuk gigi ya. Nah tombolnya di sini nih, tombolnya on off. Nah kalau tekan tombolnya dia lampunya nyala, setengah koplingnya putus ya. Tuh. Kalau diaktifin tombolnya lagi, setengah koplingnya berfungsi. Nah masukin gigi, kita masukin gigi satu. Nah oke, kita lepas rem ya, lepas rem. Nah, ini masih di rem tangan ya, lepas rem tangan. Nah oke, nah gas dikit, tuh. Gas. Oke, udah jalan ya. Nah, enak ya. Ini respon gasnya sangat bagus menurut aku ya, sangat cakep ya. Nah kalau rasanya kurang tinggi, ditinggiin dikit lagi sini, putar ke kanan ya. Kalau setengah koplingnya kurang tinggi ya, nih coba ya. Nah pas dia seperti ini, dia mundur ya, ini mundur, dia harus dilepas rem, dia harus ada tenaga dorong mundur ya. Kita cek. Oh iya udah ada ya. Nah udah mundur ya teman-teman ya. Belum digas ini, baru lepas rem. Nah, enak banget nih, enak banget teman-teman. Cakep. Apik benar. Nah, maju lagi. Nah, gas. Benar-benar dah ini respon gasnya enak banget nih teman-teman. Gas begini tuh, jalan kayak loncat dia, gitu. Tapi nggak mati teman-teman. Ini benar-benar enak. Serius, mundur. Benar-benar metiknya manualnya dapat nih. Tinggal nanti kalibrasi sensornya seperti apa ya. Oke, nanti saya akan tes kalibrasi dulu. Saya bawa jalan ini untuk melihat kalibrasi sensornya ya. Sekalian mau antar istri bekerja. Ini saya matiin dulu. Oke, ikuti terus video-videonya teman-teman ya. Oke teman-teman, sini saya sudah setting ya, udah kalibrasi tadi pas mengantar istri. Saya coba untuk kalibrasi sensor kecepatannya, dan setelah pulang saya setting dan dapatlah keputusan di bawah 10 udah buka kopling ya, dan di 20 sesuai permintaannya Pak Sujianto ya, supaya rem brake sistemnya itu, engine brake-nya itu berfungsi di 20 km kecepatan ya. Nah, dan tahap yang ketiga, yang PW yang ketiga itu nanti saya fungsikan di 40 km per jam sampai 50 km per jam. Enak sekali teman-teman, responsif ya. Ini
ada tanjakan nih teman-teman, seperti biasa ya. Tanjakan, nanti kita akan tes mobil ini bagaimana responnya dalam ATM ya. Enak sekali ini, responsnya sangat enak. Saya lagi nyari ganjalan teman-teman. Saya pingin tanjakan itu dites gitu ya, tes diganjal lagi apa bisa naik apa enggak ya. Tapi saya yakin bisa teman-teman ya. Nah, sini masalah nggak ada ganjalan, tapi setelah kita tes ya, nanti kita tes akselerasinya seperti apa ya. Ini gasnya seperti ini teman-teman, enak sekali ya. Nih. Enak sekali tuh. Gas full, nggak bakalan mati, apalagi ini mobil cc sangat tinggi sekali. Responsifnya ini sangat responsif sekali ya, sesuai permintaan karena katanya agak lemot. Nah ini saya bikin responsif sekali settingannya, bahkan settingannya itu yang PWM1 itu sudah sampai 30 ya, kita cek ya. Dan yang kedua di 40, jadi sangat responsif sekali ya teman-teman ya. Nih masih berantakan ya. Dar. PWM pertama itu ya ini masih berantakan teman-teman ya. Nih. Ini di 30 teman-teman. Yang kedua 40 ya, 60 yang ketiga. Jadi bukanya itu sangat cepat sekali ya. Oke, langsung aja kita tes ya. Nah, ini sudah aktif ya. Ini ada tombol mematikannya, saya taruh di sini tombolnya teman-teman. Tuh, untuk mematikan setengah koplingnya, lampunya nyala, koplingnya naik ke atas. Ini kalau pas turunan sangat ekstrim sekali ya. Tapi ini keturunan di 20 km per jam aman teman-teman, karena brake sistemnya itu di 20 baru bekerja ya. Nah, tetapi ini pas dia pengereman tiba-tiba harus diturunin ya, ada kurang lebihnya. Tetapi itu sudah sesuai permintaan ya. Nah, gas rem, oke. Langsung kita masukin gigi ya. Ini lepas rem tangan. Oke, lepas rem. Jalan teman-teman. Tenaganya gede. Nih. Tuh. Ini kalau diganjal setinggi polisi tidur itu nih. Kayaknya masih lanjut ya. Oke. Tuh, enak banget gasnya. Nih udah buka ini. Koplingnya ya udah buka. Oke, di sini kita tes ya. Step onggo ya. Seperti apa keadaannya step onggo. Ini kalau ke puncak Bogor mah saya yakin ini masih nanjak ya, mobil cc gede ya. Nih saya rem ya, udah berhenti ya. Ini saya rem, saya nggak ngapa-ngapain ini, tidak ada apa-apain. Nih saya rem ya. Ini kaki maaf ya, ya di sini ya. Nih kaki di sini teman-teman. Ini kita tes masih gigi satu nih, gigi satu ya, gigi satu. Kita tes step enggonya ya. Nih saya angkat rem, nah tuh pas nih, nggak ada nih, jalan, mobil jalan tuh ya. Apalagi kalau digas. Coba kita rem tangan ya, kita rem tangan ya, rem tangan ya. Sorry. Aduh. Kita rem tangan ya teman-teman ya. Rem tangan, tanjakan ya, gigi satu ya, naik, bisa jalan nggak ya? Ini rem tangan nih, saya lepas nggak mundur teman-teman. Nih saya piriin dulu ya, tandanya kalau ini di rem tangan nih. Ini rem tangan ya, naik ke atas tuh. Nah ini pri. Nah saya lepas rem. Dia turun nggak? Nggak turun teman-teman. Nah karena dia di rem tangan. Coba kita lepas rem tangannya, dia turun nggak ya? Turun. Tuh turun. Kita rem, mundur. Kita rem tangan lagi ya, kita rem tangan lagi. Lepas rem. Nah oke. Kita masukin gigi ya, masukin gigi. Apa dia mati? Oke. Nah sudah, ini tidak digas ya. Nih kosong ya. Nah tidak digas nih, masih rem tangan. Sekarang saya tinggal gas ya, gas. Ini gigi satu ya, jalan nggak? Jalan teman-teman. Tuh, dalam posisi di rem tangan. Tuh, artinya sangat tenaganya kuat sekali. Lepas rem tangan, anjir, mantap, puji Tuhan, sangat mantap sekali ya. Responsif sekali ya. Kita tes responsifnya teman-teman ya. Tuh, kecepatannya tuh, gigi 2 masih nih. Gigi 3 masuk. Responsifnya itu 40 ya. Itu RPM berapa itu? 2000 ya. Sangat mantap sekali teman-teman. Ini udah matic, tapi sensasi manualnya itu loh teman-teman. Tuh. Saya bikin sampai kebalik teman-teman ya. Sampai sensasi apa namanya? Sensasi manualnya itu tetap dapat teman-teman. Keren. Mantap sekali ya. Bagi kalian yang punya mobil cc ya, sangat mantap kalau cc tinggi ya. Sangat mantap ya, lebih mantap lagi ya. Yang cc 1000 aja udah mantap ya. Apalagi cc gede kayak gini ya.
Tanjak kemacetan mah nggak usah diragukan teman-teman, nggak usah diragukan ya. Kalau sistem ini yang kita takutkan itu kadang ada di tanjakan, tapi ini tanjakan bawa ke puncak mah aman teman-teman. Respon gasnya ini sangat bagus sekali kalau yang ini ya. Respon gasnya mungkin karena cc-nya 1 gede ya, tinggi ya, sangat enak sekali tuh gas. Responsif sekali teman-teman ya. Bisa diatur tergantung permintaan teman-teman. Requestnya mau responsif, halus, tapi ini dapat halusnya, responsifnya juga dapat teman-teman. Kalau yang ini karena cc gede ya. Tuh, mantap sekali. Settingannya aja yang PWM1 itu 30 ya. 30 ya. Bukaannya lebih cepat juga nah. Ini brake sistemnya udah nyala ini teman-teman ya. Tuh. Nanti kalau ada Pak Sujiantonya kita tes. Saya yakin ini sangat puas sekali Pak Sujianto nanti ya. Akan sangat puas sekali. Terus mantap. Keren. Puji Tuhan, Tuhan baik ya. Green light teman-teman ya. Tuh, satu pegang kamera teman-teman ya. Nih tangan ya. Kaki tetap santai ya. Nah, ini kita tes rem brake-nya ini memang nggak boleh dipasrah ke brake sistemnya, engine brake-nya ya maksudnya ya. Pas pengereman lambat karena ini 20 udah apa namanya masih menyala lampunya. Nah, tes ya. Emang bagusnya ini langsung dipegang aja, dioper gigi maksudnya. Pas melambat ini kecepatan berapa ini? Tuh, turun tuh. Nah, mati nggak, turun nggak. Karena ini gigi 4 ya teman-teman ya. Jadi nggak dianjurin teman-teman ya. Mati nggak segitu. Nah, mati juga ya. Nah, masih aman sih ya, gigi 4 ya. Tampak nih gigi 4 nih. Tapi agak getar-getar dikit ya. Nah, pas dia turun tadi ya, namanya gigi 4, dia ada setengah kopling ya, tapi masih aman ya. Tapi kalau tiba-tiba betul mengerem, tidak dianjurin mengandalkan engine brake-nya ya. Langsung oper gigi aja, terus. Nah, itu aman. Kalau gigi 1 nggak apa-apa, gigi 2 teman-teman andalkan engine brake ya nggak masalah teman-teman, karena dengan tenaga segitu nggak apa-apa. Ini coba kita gigi 3 ya. Gigi 3 naik nggak ya, jalan nggak ya? Ini gigi 3 ke depan dia ya. Masih jalan teman-teman. Mati nggak? Masih jalan teman-teman. Gigi 3 tuh enak banget gasnya. Tuh. Gigi 3 enak sekali karena respon gasnya sangat mantap sekali nih. Tuh gas gitu ya teman-teman. Enak sekali teman-teman. Apalagi gigi 2 ya. Tuh gigi 2 ya, gigi 2 ya. Dapat ada delay ya, gitu ya. Ini respon gasnya sangat enak sekali. Saya mau cari ganjalan batu teman-teman. Nanti kita cari ya ganjalan batu dan kita tes ya ganjalannya ya, yang gede banget ya. Oke, ikuti terus ya video-video saya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke teman-teman, di sini kebetulan dapat ganjalan minjam ya, punya orang proyek Green Lake nih ya. Nih 2 hebel ya, nggak tahu tingginya seberapa ini. Nih. Ya segini ya, tuh pas segini tingginya. Tuh. Ya, apa dia bisa melewati ya dengan sistem ATM ya, dengan keadaan seperti itu. Ini nama mereknya, tipenya Pregio ya, Kia Pregio kali ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Ya, maafkan saya kalau salah teman-teman, saya nggak ngerti mobil ya teman-teman ya. Kia Pregio ya. Ini plat B. Ya, kita tes ya. Ya, sini nggak ada orang lain ya. Kita tes, saya juga nggak tahu ini bisa lewatin nggak pakai manual. Kalau bisa manual, saya yakin dia bisa ATM juga ini ya, kalau seperti itu. Oke, kita langsung tes teman-teman. Nah, kita tutup pintunya ya. Ini saya coba kaki naik ke atas ya, dia bisa lewat enggak ya, kaki di atas ini seperti ini. Oke, ini saya rem dulu ya kalau untuk masuk gigi ya pertama ya, jangan dibiarin langsung masuk gigi begitu ya. Oke, nah udah naik kopling, setengah kopling ya. Oke, ini lepas rem tangan ya. Nah, lepas rem tangan, oke. Nah, udah lepas nggak jalan dia, karena ada ganjalan ya. Kita gas. Oke, kita gas. Oke. Lewat teman-teman. Tapi nggak mati teman-teman. Lewat apa itu ganjal, kita tes ya, cek ya.
cek ya keadaannya. Kita matiin dulu, apa dia bisa lewat apa enggak ya. Kita tes ya. Mobil nggak mati teman-teman ya. Dia tidak bisa lewat teman-teman ternyata. Tapi dia bergeser dari sini teman-teman, hebelnya. Tuh, hebel itu dari sini pindah ke kemari. Tapi dia belum lewat karena dia di bagian depan kali ya. Ya, karena nggak ganjal hebelnya. Hebelnya yang jalan nih teman-teman, bekasnya. Tuh, tenaganya. Tuh, ya. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman ya. Kita coba sekali lagi kekuatannya ya. Ya. Ini bukan masalah naik nggak naik ya. Bisa lewat apa enggak ya? Masalahnya kalau terlalu tinggi dia nggak bisa lewat itunya ya. Oke. Kita masukin gigi. Oke. Kita lepas rem tangan. Kita gas. Agak kagetan aja gasnya. Apa dia agak buka? Mobil udah bergerak jauh nih teman-teman. Nah, ya oke. Dia nggak bisa lewat ya gara-gara hebelnya itu nggak terlalu kuat ya teman-teman ya. Bukan nggak bisa naik ini ya. Bergeser tuh. Tuh dari sana tadi tuh sejauh ini di sini hebelnya. Oke, sekarang kita pulangin ya. Ya, karena dia nggak bisa bergerak aja. Nih posisinya aja udah seperti ini. Ya, saya pulangin. Terima kasih Om. Oke. Tuh kekuatannya kalau satu ini bisa dilewatin ini mah, nggak usah ditanya ya. Nggak usah kita tes kalau satu ya. Oke. Tapi mungkin kalau di belakang bisa teman-teman. Kalau apa namanya? Dia tidak bergerak ya. Kalau ganjalannya tadi tidak bergerak, pasti bisa. Oke, teman-teman, demikian mungkin video saya ya. Tidak tahu nanti ketemu sama Pak Sujianto ya, akan divideokan atau mobilnya langsung saya pulangin ke rumahnya, atau takutnya dia juga malam nggak sempat test drive dulu ya. Nanti kalau karena rumah juga dekat, kalau ada komplainan settingan ya, sensor kecepatannya berapa, dia bisa langsung settingnya. Datang ke rumah lagi gitu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube Project Asisten Transmisi, supaya saya semakin semangat lagi mengupgrade Project ATM ini ya, dan membuat ini semakin sempurna lagi. Dan teman-teman yang melanjutkan project juga semoga berhasil ya, dan sukses selalu. Terima kasih buat doa dan dukungan dan sarannya juga. Kalau ada saran-saran yang lain lagi, mohon diberikan saya saran-sarannya. Saya siap untuk dikoreksi, siap untuk menerima masukan-masukan ya. Oke, kita cek dinamonya dulu, apa dia panas apa enggak ya. Kita cek suhunya. Aman sekali, nggak ada panas teman-teman ya. Bodi ini malah lebih bagus teman-teman ya. Dia lebih senyap dikit ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.